Selamat pagi saudara-saudari semua, dan kita melihat hari ini di kitab 2 Tawarik pasal 26 yang disampaikan oleh Pastor Josh. Waktu saya membaca kitab di pasal 26 ini, bersamaan juga saya membaca kembali dari pasal 24, 25, 26. Sepertinya sejarah kembali terulang. Tiga raja ini, mereka melakukannya benar di mata Tuhan, dan ketiga raja ini mengalami persamaan dimulai dari Yoas. Awalnya ia mendengar nasihat dari Yoyada, tapi akhirnya dari dia mendengar Allah sampai mendengar manusia menyembah berhala, melakukan yang jahat. Dan pasal 25 juga Amazia, awalnya dia mendengar nabi, tetapi waktu dia menjadi kuat, dia mengandalkan berhala dari Edom, ilah dari Edom, dan sampai di raja yang ketiga, yaitu Raja Uzia melihat dua generasi di atasnya, bagaimana perasaannya kalau dia melihat dari generasi sebelumnya, dari mendengar sampai tidak mendengar, yang awalnya mengikuti Allah, tapi dengan apa penyebabnya menjadikan orang-orang yang mengikuti Allah satu persatu memburuk. Kalau pengarang menulis tiga sejarah ini, saya merasa Tuhan demikian juga berbicara kepada kita, bagaimana kita untuk berjalan dalam mengikuti Allah. Kebanyakan kita melakukan yang benar di mata Tuhan, tetapi adakah sesuatu yang membuat seseorang dia semakin menjauh dari Tuhan? Kiranya di ayat ini bisa membantu kita di pasal 26 dengan tema seumur hidup berjalan sukses atau tidak, itu dikarenakan dengan mencari Allah. Poin yang pertama, semua lancar karena mendengar nabi. Di ayat pertama dikatakan Uzia menggantikan ayahnya Amazia, umurnya 16 tahun. Di dalam sejarah tidak dia sendiri menjadi raja, dia cukup waktu yang panjang bersama rajanya menjadi raja. Dia melihat perkara waktu ayahnya menjadi raja, dan waktu mengalami negara dalam kejayaan mereka, perang meraih kemenangan. Bersamaan juga melihat bagaimana Allah mengalahkan musuh-musuh, memberi kemenangan bagi Amazia, dan juga dia melihat bagaimana pembenaran istana dan dijarah. Semuanya dia melihat. Jadi waktu dia menaik tahta, ayat keempat, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia tentu menerangkan tentang yang baik yang di depan. Dia bersedia mendengar, melihat ayahnya berhasil, melihat sandaran ayahnya, dia pun mengikuti. Tapi sampai di ayat kelima dia mengambilkan satu kesimpulan. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Apa artinya ayat ini? Yaitu ia melakukan yang benar di mata Tuhan, hanya ada keterbatasan waktu yaitu cuma selama hidup Zakaria,
Uzia mencari Allah, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan Zakaria di masa hidupnya mengajar Uzia untuk takut akan Allah. Ia mencari Tuhan. Jadi waktu saya membaca ayat ini, saya merasakan bahwa hari-hari kita mengikuti Allah, sesungguhnya adakah keterbatasan sampai suatu hari kita tertentu kita tidak mengikuti Allah. Kalau orang ini meninggal atau kita mengikuti ketua sel kita digembalakan. Jangan katakan kalau ketua sel dia meninggalkan Tuhan, tapi kalau dia diutus di cabang gereja atau di tempat yang lain, apakah kita terus untuk mengikuti Allah dan mencari Allah? Ini memberikan peringatan bagi saya. Uzia ia melakukan yang benar di mata Tuhan. Dari posisi yang positif, dia berjalan yang lancar karena dia mendengar nabi. Tapi nabi bisa berlalu. Dia berhasil karena ada lindungan dari pemimpin. Tapi kita harus berhati-hati kalau generasi kita sebelumnya telah tiada. Seperti penampilan kita mengikuti Allah, ada kalanya kita juga sesungguhnya mengikuti manusia. Kalau yang kamu rindukan pemimpin rohanimu, waktu dia kuat, kamu sangat percaya. Tapi suatu hari di dalam situasi yang lain, mungkin itu kamu menghadapi serangan atau pergumulan. Suatu hari mereka pun dalam kerohaniannya melemah. Ini bertanya bagi kita, apakah kita terus untuk mengikuti Allah? Sesungguhnya Uzia yang membuatkan dia berhasil atau Tuhan. Tadi di pasal 24, 25, 26 ada 3 raja. Di sisi mereka ada orang yang tertentu. Dia bisa memilih untuk mendengar atau tidak mendengar. Kalau dia mendengar, maka kita akan mengalami kelancaran dan diberkati. Tetapi kerohanian kita bukan hanya berhenti di sini. Yang terpenting yaitu kita harus mempunyai hubungan yang erat dengan Allah. Bukan hanya kita punya keperluan baru mencari nabi untuk berdoa pada kita. Tuhan memberikan gereja 611 negara yang diberkati, yang mempunyai profetik dalam kenabian. Jadi perlu untuk mencari nabi, yang terpenting yaitu kita harus jiwa kita dalam mengikuti Tuhan. Dan satu saya dapat membayangkan bahwa kehidupan Zakaria sangat lihai, karena di masa dia hidup, raja mengikuti Allah. Dia mencari Allah selama Zakaria hidup. Ini juga memberikan semangat bagi ketua sel kita. Kita membawa pengaruh. Adakah kamu terbayang orang-orang yang datang di sel grupmu, mereka juga orang-orang yang mencari Allah? Tuhan mengajar kita bukan membawa orang-orang di depan kita, tetapi setiap domba-domba kita dibawa di hadapan Tuhan Allah, agar kita semua bisa berjalan dengan lancar dan mendengar nasihat Nabi. Tapi yang terpenting kita sendiri harus mencari Allah. Poin yang kedua, ayat 6 sampai dengan 16. Ayat 6 sampai 15 kita lihat bahwa Raja Uzia sangat hebat, sangat lihai. Pertama, dia mengalahkan orang-orang Filistin
Palestina. Kemudian dia juga namanya termasyur. Orang-orang Amon harus memberikan upeti kepada Uzia, namanya termasyur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Bahkan dia mendirikan menara gerbang pintu, mengokohkan. Dia juga mendirikan menara-menara di padang gurun, menggali sumur karena banyak ternaknya. Di dalam di kota dia berhasil, di dalam pertanian dia juga berhasil, di seluruh kota di Yerusalem dia berhasil. 11-15 di samping di sisinya banyak orang-orang yang berbakat. Ayat 11-13 mengatakan para panglima tentara perang yang sanggup berperang. Yang ke-12 juga di sini juga para tentaranya. Kemudian dia selain dia memiliki juga imam. Ayat 13, para tentara membantu raja menghadapi musuh. Ayat 15, dia mendapatkan pertolongan yang sangat luar biasa, yang amat hebat. Kita harus kenal bahwa pertolongan kita dari Allah. Kita melihat seorang raja bisa berhasil di dalam hati kita karena dia sangat diberkati. Tetapi di sini pengarang mengingatkan pada kita bahwa dia bisa diberkati oleh karena pertolongan Allah. Di dalam 3 ayat ini ayat 3 kali menyalakan pertolongan Allah. Di depan, kemudian di belakang dilihat seperti pertolongan manusia, pertolongan dari tentara, para pahlawan-pahlawan. Ayat 13 mengatakan mereka mampu untuk berperang. Hari ini mengingatkan kehidupan kita, apakah kita dapat mengenal sesungguhnya siapa penolong kita? Ada kalanya kita menghadapi kesulitan yang kita pikir adalah yang pertolongan dari orang lain. Seperti anggota sel memerlukan sesuatu, lalu kamu langsung dipikir dalam kelompok ini siapa yang bisa menolong dia. Oh, mungkin kita perlu jaksa atau pendapat dari tim medis. Di dalam komunitas ini kita pun banyak orang-orang yang memiliki talenta yang berbeda. Kalau kita perlu sesuatu yang kita tak pikir, kita langsung mencari seseorang yang bisa menolong kita. Ada kalanya komunitas kita juga komunitas yang kuat dan sangat diberkati dan juga dalam penyertaan Allah. Tetapi hari ini lewat kisah Uzia, Allah mengingatkan kita pertolongan Allah. Ayat ke-7, Allah menolongnya terhadap orang Filistin. Uzia memiliki tentara, para pahlawan karena yang gagah perkasa karena pertolongan Allah. Terlebih di ayat 15. Di ayat 15 dikatakan yaitu alat-alat perang yang menciptakan, menembakkan anak panah, batu besar, dan ditempatkan di atas menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasmur sampai ke negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Ajaib. Dengan ajaib di dalam yang biasa dipakai dalam keajaiban Allah. Waktu kita membaca 2 Tawarik bagi orang-orang yang kembali dari pembuangan, sesungguhnya apa yang disampaikan Allah kepada kita hari ini, kita bisa membangun kembali tembok-tembok kita dan kita bisa kembali baik suci. Kita bisa kembali dari pembuangan karena pertolongan Allah. Baik itu Nehemia
bersama dengan rakyat yang kembali dari pembuangan berkata semua karena pertolongan Allah. Jangan lupa dari mana datangnya pertolongan kita. Dan bagi kita, apakah kita bisa berpegang bahwa pertolongan kita dari Allah? Waktu saya membaca dari ayat ini, saya kembali mengingatkan masa pertemuan saya. Waktu percaya Tuhan, saya dalam sekolah pendidikan saya berusaha untuk dengan mengandalkan firman Tuhan seperti caranya Daniel, segala cara yang tertulis saya pakai di kitab suci saya gunakan untuk melihat Tuhan. Saya sungguh-sungguh sekolah, dan waktu saya ujian pertama saya belum pernah ujian dengan giat saya berusaha mengandalkan Allah. Jadi sebelum sekolah saya berdoa terlebih dahulu, dan juga sebelum ujian saya rajin pergi ke renungan pagi dan terus berdoa mengandalkan Tuhan. Tuhan, ujianku serahkan padamu. Saya di rumah tidak punya banyak biaya untuk les, semuanya saya mengandalkan Tuhan. Ya, Allah memberikan saya pengalaman yang memberikan anugerahnya kepada saya. Tapi waktu ujian kedua, jiwa saya pun mulai berbeda. Saya merasa saya mengandalkan diri saya pun sendiri. Tentu dalam hatimu tidak berkata kamu harus mengandal Allah, tetapi di dalam hatimu ada suara, sesungguhnya ujian saya sangat dengan nilai rendah, tetapi dalam hati saya berkata, dulu kamu ujian umum pun demikian mengatasinya, hari ini juga kamu bisa. Karena persediaan waktu saya tidak cukup, saya melatih tidak lancar, saya menggunakan waktu pasti saya bisa. Ini pengalaman saya. Waktu kita pernah mengalami keberhasilan untuk balik mengandalkan Allah itu sulit. Saya mengingatkan waktu saya bekerja di tempat kerja, saya tidak tahu, ingatkah pertama kali waktu hari bekerja, saya ingat di waktu kerja hati kita terus kita berdoa dalam bahasa roh untuk mengandalkan Allah, sangat jelas akan bimbingan Allah. Setiap pulang kerja bersyukur pada Tuhan, terima kasih Tuhan, di tempat kerja Allah menyertai. Tetapi saya ingat waktu saya hari yang terakhir di tempat kerja saya, waktu mau pergi, apakah sesungguhnya adakah saya mengandalkan Allah? Saya hanya menggunakan pengalaman dalam menghadapi, seperti dalam kesulitan saya tidak lagi berdoa, tapi dengan menggunakan cara saya sendiri. Dan saya merasa pasal ini mengingatkan kita, di saat kita dalam titik terendah, haruslah kita berpegang pada pertolongan Allah. Tetapi waktu kita memiliki segalanya, saya percaya Uzia yang masih berumur 16 tahun, dia mengandalkan Allah. Tetapi setelah dia terus menjadi raja selama 16 tahun, dia perlahan melihat dari pertolongan Allah, perlahan beralih dengan mencari pertolongan manusia. Hari ini kita diingatkan, sepertinya kita melakukan yang benar di mata Tuhan, tetapi janganlah kita mengandalkan pengalaman dan meninggikan hati. Jangan tinggi hati dan jangan meninggikan keadaan atau situasi yang menolong kita, tetapi teruslah menghitung anugerah Tuhan. Bukan di dalam komunitas ini berapa orang yang lihai, bukan ketua sel saya betapa lihainya, tetapi semua karena oleh Allah, karena pertolongan Allah kita terus bersyukur. Ayat 16, 23 itu poin yang ketiga.
kita harus melihat pertolongan Tuhan. Dia setelah ia kuat menjadi tinggi hati, ayat 16, dia sama seperti Amazia. Dia semakin tinggi hati, yang lihat waktu dia menjadi raja, tapi waktu dia mengalami keberhasilan, seperti pelayanannya sangat disertai Allah yang dilihat oleh seluruh bumi. Bahkan pujian dari Mesir pun ada padanya. Dia semakin tamasyur, dia menjadi tinggi hati, terus memegahkan diri sendiri. Maka ia melakukan hal yang rusak. Ia berubah setia pada Tuhan Allahnya. Dan dia di sini dikatakan ia memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Waktu kamu membaca ayat ini, adakah satu pertanyaan? Dia menjadi baik-baik menjadi raja, negaranya begitu kuat, kotanya, tapi mengapa dia melanggar hukum untuk masuk ke bait Tuhan untuk membakar ukupan? Di ayat tidak dijelaskan, tapi kita masuk dalam hidup kita. Ada kalanya kita akan demikian. Kita jelas tahu akan hukum Allah, tapi pada satu titik tertentu kita meremehkan hukum Allah. Saya melihat di dalam dia karena ketinggian hatinya, dia pun ingin mengambil otoritas sebagai imam. Rupanya seseorang sampai pada langkah tertentu, dia akan berpikir bahwa aku berada di atas segala bangsa, saya diberkati, saya ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Mengapa saya harus dalam pengawasan imam? Apa ya lagi, segala sesuatunya saya bisa melakukan. Maka dia di situ berniat untuk membakar ukupan. Dalam hatinya dia menjadi tinggi hati. Apa yang dilakukan imam, dia pun dapat melakukan. Bahkan dia memberikan kehormatan dari orang-orang. Dia pun mengambil alih agar semua orang melihat dan memberikan penghormatan kepada dia. Di sini ia berubah setia pada Tuhan. Waktu dia tinggi hati, segala hukum Allah atau Taurat Tuhan tidak lagi yang ia utamakan. Dia jelas bahwa menjadi imam untuk masuk di bait suci itu hanya bagi para imam. Tetapi dia terus di situ berkeputusan sendiri untuk masuk ke bait Tuhan untuk membakar ukupan. Bahkan di ayat 17 dikatakan, tetapi Imam Azaria mengikuti dari belakang bersama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka orang-orang yang tegas, yang juga terhadap orang-orang yang setia. Mereka berdiri di depan Raja Uzia, berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membayar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan karena hal ini." Uzia ia ingin mendapatkan kehormatan yang lebih besar lagi, tetapi ia tidak memperolehkan. Saudara semua, apakah kita juga akan demikian? Kita bisa mengambil posisi sebagai imam, tetapi ada kesamaan, yaitu kita ingin dipastikan
dalam hati kita ada suara untuk dipuji, ditinggikan, dan agar dilihat orang. Sifat ini setiap orang pun ada, di tempat kerja kita pun demikian. Banyak orang mereka meninggalkan pekerjaannya dan pergi karena merasa dia tidak dilihat atau tidak dihormati. Ada kalanya kita ingin dilihat. Bahkan ada merasa kalau aku bisa melakukan dalam pos jabatan ini sangat penuh dengan kemuliaan. Atau kita ingin menjadi dari anggota sel menjadi ketua sel. Sepertinya mengikuti diri kita penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kehormatan. Tetapi Tuhan hari ini mengikat kita, hati-hatilah, tinggi hati. Jangan berusaha untuk memperoleh kehormatan bagi diri sendiri. Dan Uzia, dia tidak melihat pengajaran dari generasi yang di atasnya. Dia tidak melihat apa dari akibat atau nasib dari ayahnya. Maka di sini dia 19, Uzia dia membokor dengan bokor ukapan di tangannya untuk dibakarnya menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukapan. Di sini saya percaya pasti hati Uzia, dia sadar bahwa Allah itu benar. Tapi di sini sampai bencana terjadi baru dia keluar dari rumah Tuhan. Para imam terus menegurnya, tapi dia terus marah sehingga timbul kusta padanya. Adakah kamu berpikir hukuman ini sangat benar, sangat nyata? Dia melakukan yang benar di mata Tuhan, melakukan satu kesalahan, ingin mendapat kehormatan bagi diri sendiri, akhirnya dia terkena kusta. Dan ayat 21-23 mencatat akan nasibnya yang terakhir. Uzia sakit kusta sampai pada hari matinya. Dan sebagai orang yang kusta, ia tinggal dalam rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan ini di riwayat Uzia ditulis oleh Nabi Yesaya. Kemudian bahkan di kuburnya yang ia dapatkan, yaitu ia adalah berpenyakit kusta. Dia awalnya dipilih melakukan yang benar di mata Tuhan, tetapi oleh karena dia sendiri untuk mendapatkan kehormati, waktu dia kuat meninggikan diri sendiri, akhirnya dia tidak bisa mengikuti sampai akhirnya. Mungkin orang berpikir apakah hubungan ini terlalu berat baginya, dan bagi dalam ayat ini Tuhan mengikat kita, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bukan kita setelah saya memberi kesaksian dengan kata penutup, kita mengambilkan setelah kesaksian kita berkat segala kemuliaan bagi Tuhan. Bukan kata ini, tetapi jangan kita demikian. Ini mengingatkan kita, kiranya segala kemuliaan bagi Tuhan. Dia bisa berjalan di jalan yang benar, segalanya bisa berjalan lancar, tetapi akhir dari nasibnya sampai pada nasib yang demikian. Kiranya Roh Tuhan berbicara pada kita, berpegang
dan mengikuti Allah setia. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Kita mendedikasikan Tuhan pertolongan kita yang kita percaya. Di ayat dikatakan Allah yang memperkuat kita. Kita bersyukur terlebih dahulu. Allah yang berkuasa atas segalanya. Allah Allah meletakkan Zakaria di sampingnya Uzia. Tuhan memperkuat dia. Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Kita bersyukur. Kita bersyukur pada Tuhan. Di dalam hidupmu kamu mengalami yang usahamu dibuat berhasil oleh Tuhan. Mari kita bersyukur. Tuhan, saya bersyukur kepada Engkau, terlebih mewakili juga gereja 611 kepada Engkau. Tuhan, Engkau memberikan pohon kehidupan bertumbuh. Itu yang Engkau tanam di Hong Kong, di berbagai tempat berkembang,
bertumbuh. Kami bersyukur bukan karena kelihayan kami, seperti dikatakan oleh Pastor Joshua, dia dari para rasul, dia yang terkecil, tetapi Engkau memberikan kami pohon kehidupan bertumbuh menjadi pohon yang besar untuk melindungi, menaungi bangsa-bangsa. Setiap kesaksian, setiap yang kami alami di renungan pagi atau di dalam kebaktian, setiap yang kami alami ini karena Engkau Allah yang membuat kami berhasil segala usaha kami. Kami bersyukur, baik kami sendiri, keluarga kami, gereja kami, Engkau yang membuat berhasil bagi kami, berhasil dari pernikahan kami, dan juga sekolah kami, bahkan seluruh gereja kami yang Engkau inginkan penanaman pohon kehidupan. Engkau membuat kami berhasil. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dan di tempat ini, di ayat kelima kita melihat ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Tuhan. Di dalam terjemahan lain, bukan petunjuk, tetapi dia mengajar raja takut akan Tuhan. Ia mengajar raja untuk takut akan Tuhan. Dan Uzia, ia pun mencari Allah. Jadi waktu kamu takut akan Tuhan, Allah membuat usahamu berhasil. Pada waktu kamu tahu akan takut akan Tuhan, Tuhan mengutus orang-orang untuk menolongmu. Zakaria menolongnya. Allah membuat usahanya berhasil. Dan juga Tuhan di situ mengutus para tentara, para panglima pasuk untuk mengalahkan musuh-musuh. Bahkan dia mendapatkan pertolongan. Bahkan ini sangat satu kekuatan yang ajaib. Mari kita merenungkan kamu di gereja 611. Allah mengirim orang-orang di sampingmu untuk mengajarmu takut akan Tuhan, untuk mendengar pengajaran dari firman Tuhan, baik itu mendengar dari para otoritas pemimpin kita atau dari nabi. Hamba-hamba Tuhan mana yang mengajarmu untuk mendengar? Seperti yang disampaikan oleh Pastor Joshua, kita setiap hari harus mendengar dan takut akan Tuhan. Tetapi telinga kita tidak mau mendengar dan tidak mau takut akan Tuhan. Tuhan mengutus nabi, mengutus ketua sel kita untuk mengingatkan kita takut akan Tuhan, takut akan Tuhan, mendengar firman Tuhan, mendengar apa yang disampaikan oleh nabi, mendengar Pastor Joshua, Simo, tapi ada kalanya kita tidak mau mendengar. Di dalam Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami menghitung Engkau mengutus orang-orang tertentu untuk
kami, sebagai penolong bagi kami. Tuhan, aku berterima kasih. Waktu saya masih di dunia, waktu tempat kerja, waktu satu perubahan saya kehilangan pekerjaan, saya bersyukur Engkau membawa aku datang ke gereja 611 renungan pagi. Tuhan, saya berterima kasih karena Roh-Mu yang menaikkan aku di masa itu. Ada ketua sel saya sebelumnya mengundang saya masuk dalam sel grup. Maka dengan demikian setiap hari saya datang ke renungan pagi, dan Engkau menyembuhkan hati dan jiwa saya dengan kasih. Ketua sel membawa saya untuk mencari Engkau, dan saya juga karena arahan ketua sel saya juga masuk sekolah Alkitab. Saya bersyukur, saya berterima kasih. Tuhan, buang segala ketinggi hati saya, biarlah aku setiap hari di bawah Pastor Josh, ketua saya Pastor Ruby, untuk menang saya, memberikan saya di Anil, memberikan bagian dari pelayanan. Kita ambil anak sel kita. Kita berterima kasih para pemimpin-pemimpin kita yang pernah menolong kita, mengingatkan kita. Mungkin di antara kita telah meninggalkan ketua sel. Saya memberikan semangat bagimu. Mereka juga orang-orang yang diutus Tuhan untuk mengembalakan. Bahkan waktu kamu sekolah guru, orang-orang yang diutus untuk menolong saya dan mencari Allah. Dan saya berterima kasih kamu yang mengajar aku untuk supaya takut akan Tuhan. Saya berterima kasih, kamu diutus Tuhan agar aku selalu bersandar pada Tuhan. Aku berterima kasih kepadamu. Seperti Uzia, selama hidup Zakaria dia mencari Tuhan. Dan siapa yang memberikan semangat bagi kita, menolong kita, yang membawa kita untuk mencari Tuhan, seperti kita Pastor Joshua dan Simo. Saya tidak dapat bayangkan kalau tidak ada Pastor Joshua atau Simo yang membimbing kita untuk renungan pagi. Dari hari pertama juga mengajarkan kita untuk renungan pagi, doa renungan pagi, dan juga pengembalaan. Dengan hati yang bersyukur, jangan kita lenyapkan.
Tuhan, Engkau mengutus orang-orang ini, para guru-guru, para pendeta-pendeta, untuk berbicara pada hidup kami, mengajar kami untuk takut akan Tuhan, untuk mengajar kami untuk mendengar suara Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau pun melihat apa yang kami perlukan. Engkau melihat kelemahan kami setiap orang. Engkau mengutus orang-orang ini kepada kami untuk menolong kami untuk mengatasi musuh-musuh kami, menolong kami di hadapan Tuhan, dan terus-menerus untuk mencari Allah, tidak menyerah, tidak, untuk terus mengembalakan semua karena anugerah-Mu dan hikmat yang dari-Mu dan kasih dari-Mu. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. So verse 16 says to us this morning, but when Ayat 16. Di ayat 16, waktu usia dia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan yang rusak, berbuat setia kepada Tuhan Allahnya. Dan ia memasuki bait Tuhan untuk memakan ukupan di atas mezbah, membayar ukupan. Waktu kita membaca demikian, kita melihat di 2 Tawarik terus muncul siklus umat Allah dari garis keturunan ini terus mengalami satu siklus. Waktu mereka muda, mereka merasa tidak aman. Mereka berpegang pada firman Tuhan, tapi pada saat mereka bertumbuh dan menjadi kuat, mereka mulai terjatuh. Dia mulai bersamaan yang mereka lakukan, yaitu apa yang membuat mereka dari yang tinggi sehingga ia terjatuh, yaitu kesombongan kita. Kapan kita bisa
menjadi tinggi hati, yaitu di dalam hidup kita. Kita berkata, aku tidak perlu engkau, aku sendiri bisa lakukan. Kamu tidak perlu lagi untuk menolong dan menyopang aku. Hal ini adalah dalam posisi yang membahayakan seperti raja ini. Dia menjadi tinggi hati. Di pagi hari ini saya memberikan semangat bagi saudara semua. Mari kita mengoreksi hati kita. Kita melihat di hati sanubari kita. Apakah aku juga seperti raja ini? Apakah aku terus membesarkan tinggi hatiku sehingga ini menyesatkan aku? Dan di pagi hari ini saya mengundang kita bersama untuk berdoa, doa-doaan. Kalau di dalam hatiku ada tinggi hati, akui, mohon Tuhan tolong aku, dan mengakui tinggi hati kesombonganku, sebab Allah Bapa yang mengasihi kita ingin membuang segala tinggi hati kita, dan sehingga di dalam sehingga kuasa kesombongan ini bisa dihancurkan di dalam kehidupan kita.
家禱告，大家禱告完啦，我再挑戰大家。作為烏西亞王，佢已經係王，佢已經係王，佢可以講有神幫助我啦，就夠啦。呢、個就係叫有神幫助我啦，神都幫助我啦，我點解唔可以去做呢啲嘢？神都幫助我啦，我點解Isya berkata, selalu merasa Tuhan menolong saya. Mengapa saya tidak boleh membayar ukupan di mezbah? Tuhan menolong, membuat saya berhasil. Mengapa saya tidak boleh melakukan ini? Dan merasa, atau kita juga, karena Tuhan menolong kita, kita merasa tidak perlu ada imam atau orang lain yang menolong kita. Apakah kita merenungkan, apakah kita juga orang-orang yang demikian? Tuhan telah menolong saya, apalagi yang saya tidak bisa. Dan Tuhan telah memihak padaku, memberi kemenangan. Mengapa aku tidak boleh? Kita tidak tahu, kita tidak mengenal Allah, kita tidak mendengar Tuhan. Kita perlu Tuhan. Pada saat kita diingat atau diperingati orang, kita murka, maka kusta pun datang. Tuhan mendatangkan bencana, dengan seketika Tuhan mendatangkan bencana. Tuhan mengingatkan kita dari orang yang kita gembalakan, atau rekan kita, atau orang-orang yang dari satu rekan dalam satu sel group, atau orang. Tuhan mengingatkan kita dari orang-orang yang kita remehkan, kita marah, mungkin karena merasakan raja. Kamu marah karena Tuhan menolongnya. Kamu punya hak apa untuk mengingatkan aku? Kita kembali di hadapan Tuhan. Kalau hari ini kamu diingatin atau dinasihati oleh orang bawahanmu atau anggota selmu, apakah kamu bisa terima, atau rekan gereja mengingatkanmu, apakah kamu akan demikian? Bagaimana kita berdoa? Mari kita tutup pertolongan Tuhan. Kita dapat menerima pertolongan atau teguran dari orang lain. Jangan kira karena Tuhan menolong aku, apapun aku bisa lakukan. Aku marah, tinggi hati, bahkan kesombongan yang melampaui batas, yang tidak seharusnya dilakukan. Pada saat orang mengingatkan kita, apakah kita juga akan murka? Kita akan marah. Di sini dikatakan bahwa Uzia menjadi marah. Pada saat amarahnya meluap terhadap para iman, timbullah penyakit kusta pada dahinya. Hari ini Tuhan mengingatkan kita.
Kita bersyukur kita ada orang-orang yang membimbing kita, mengajar kita untuk takut akan Tuhan. Di sisi kita, Tuhan mengutus orang-orang atau bahkan bawahan kita untuk mengingat kita agar jangan kita melanggar batas. Tuhan, firman-Mu sungguh nyata. Kami tidak mau dengan seketika terjadi sesuatu pada kami. Tolong kami Tuhan, biar kami punya hati yang lemah lembut, telinga yang mau mendengar, agar kami menjadi orang yang takut akan Tuhan dan memahami firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Yang berpegang pada firman pasti akan mendengar nasihat Nabi dalam segala hal dibuat berhasil. Tuhan, kami pun mengaku ada kalanya kami pun seperti Uzia, kami tidak mendengar yang di atas dan yang di bawah kami. Kami tidak menghargai orang penolong yang Kau berikan kepada kami. Ada kala kami bahkan bisa meremehkan orang-orang ini. Pada saat kami berjaya, kami akan meremehkan orang-orang yang di sekitar kami, menganggap diri benar sendiri, merasa sendiri mampu. Tuhan, ampunilah kesombongan kami. Tuhan, ampunilah. Tidak ada Allah dan manusia. Ampunilah kami Tuhan. Hari ini kami datang di hadapan-Mu untuk terus berkeputusan. Mari kita bersama ikuti doa saya. Kiranya tangan kita berpegang pada telinga kita. Salah satu telinga kita harus mendengar pemimpin kita, dan juga kita juga salah satu mendengar kuasa dari orang, teguran dari Tuhan, baik dari orang-orang lain. Kedua telinga kita harus mendengar, bukan satu masuk satu keluar, tapi kedua-dua telinga kita harus mendengar. Bapa Surgawi, kami datang di hadapan Engkau. Ikuti doaku. Bukalah telinga kami. Kami mau mendengar kata-kata orang-orang yang atasan yang berkata kepada kami, dan juga mendengar orang bawahan yang memberikan teguran bagi kami, dan nasihat kami pun harus sadar mengoreksi diri sendiri. Adakah tinggi hati? Adakah kesombongan di dalam hidupku? Adakah aku meremehkan orang lain? Adakah aku tidak mendengar? Mohon Tuhan tolong aku. Roh Kudus, mohon selalu mengingatkan aku untuk mendengar kata-kata nasihat dari pemimpin kami, orang-orang sekitar kami, dan hati kami mengoreksi, dan kemudian saya lakukan. Hari ini Tuhan, firman-Mu memberikan petunjuk bagiku. Aku harus sungguh-sungguh menghargai sehingga aku mendapatkan pertolongan Tuhan yang luar biasa, dan berketetapan untuk mencari Allah, takut akan Allah, sehingga aku bisa berjalan dalam jalan yang segala usaha yang berhasil. Amin.
Ibu, dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Kita adalah bejana yang berkenan bagi Allah, dan setiap hari kita mendengar firman Tuhan dan melakukan kebenaran Tuhan. Bukan hanya mendengar, tapi kita juga harus lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu setiap hari melakukan firman Tuhan, sehingga orang melihat pada dirimu ada Allah, dan memberkatimu orang-orang di sekitarmu dan mendapat pertolongan Tuhan dari segala penjuru. Dan di sisimu ada orang-orang yang diutus Tuhan untuk menolongmu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.